Selamat pagi. Sekarang ini baru jam 7 di Hua Hin di Thailand. Dan kita sekarang mau melihat kota Hua Hin dari ketinggian. Iya, dan pengen ngeliat aja Hua Hin itu sebesar apa sih? Oh iya benar juga sih. Dan ada apa? Bangunan tertinggi itu yang mana sih? Oh ada, ternyata ini bukan bangunan yang kita kunjungi, tapi adalah Khao Hin Lek Phai Viewpoint. Jadi ini kayak the hills that we climb with the sound of music. Ayo, jalan-jalan, let's go. Jalan. Keren ya? Keren banget. Ternyata memang di Khao Hin Lek Phai ini Khao Hin Lek Phai bisa ngelihat hampir seluruh kota Hua Hin gitu. Tapi yang paling penting adalah tipsnya kalau datang ke sini harus pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau bisa sih Bisa kayak ngeliat sebelum matahari terbit ya. Iya, jadi karena kita bisa ngeliat sunrise dari sana. keren banget karena belum lagi di sana tuh ada kayak pantainya gitu. Jadi kayak ya jauh lebih oke lah dari Bali. Hua Hin adalah kota kecil di Provinsi Prachap Khirikan, Thailand. Dan Hua Hin adalah kota wisata yang paling digemari di Thailand. Kota Hua Hin terletak sekitar 200 km dari kota Bangkok atau menempuh perjalanan sampai 2 jam dari Bangkok. Ya, hitung-hitung kayak Jakarta Bandung lah. Ada beragam pilihan loh untuk ke Hua Hin. Dari Victory Monument di Bangkok, kamu bisa naik van, bayarnya sekitar 180 baht. Bisa juga naik bis dari terminal bus Sai Tai Mai. Harga tiketnya 160 baht aja. Kalau mau pakai kereta juga bisa. Naik dari stasiun Hua Lamphong, Bangkok, terus turun deh di stasiun Hua Hin. Lebih murah yang ini, bayarnya cuma 40 sampai 100 baht aja tergantung kelas yang diinginkan. Nah, Hua Hin terkenal banget nih dengan wisata pantai. Kamu bisa ke pantai Hua Hin atau Hua Hin Beach. Membentang sepanjang 6 km dan bakal disajikan dengan pemandangan spektakuler saat matahari terbenam. Ini keren banget sih, asli. Ada juga pantai Khao Tak Kiap, di mana ada patung Buddha yang bercerita sedang menenangkan badai. Di pantai ini kalian juga bisa mengunjungi kuil di Monkey Mountain. Selain itu, Hua Hin juga punya taman nasional yang namanya adalah Khao Sam Yoi Road. Asal kalian tahu ya, arti nama dari Khao Sam Yoi Road ini disebut dengan gunung dengan 300 puncak. Teman jalan bakal disajikan pemandangan rangkaian gunung kapur yang membentang dengan indahnya di taman seluas 99 km persegi. Di taman ini kamu juga bisa mengunjungi wisata gua seperti Praya Nakhon Cave. Begitu masuk, bakal melihat ada pavilion Kuha namanya. Ini adalah pavilion tempat raja pada saat berkunjung ke kuil ini. Satu lagi nih, masih kuil yang keren banget di Hua Hin dan Akbari sama Charlie kunjungi. Adalah kuil Wat Tham Khao Luang atau kuil di dalam goa. Mau tahu lengkapnya kayak gimana? Yuk kita lanjut jalan-jalan. Let's go! Berada di salah satu kota di Thailand. Ini namanya di Hua Hin, kotanya di kota Hua Hin. Dan sekarang kita berada di Tham Khao Luang Temple. Iya, jadi kalau orang sini biasanya Wat Tham Khao Luang. Ya, Wat Tham Khao Luang. Nah, kalau misalkan building yang belakang kita, ini sebenarnya adalah gedung utama yang menceritakan tentang si temple ini gitu. Jadi di dalamnya itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Nanti kita mau cerita-cerita ke kalian sejarahnya apa yang di dalam ini sambil kita jalan ke dalam sini dan Betul. itu dia pintu utamanya. Ini main entrance. Yuk, Let's go. jalan-jalan. Let's go, let's go, let's go. Dia benar-benar. Lo masih inget gak sih Akbari yang kemarin kita lihat Buddha lagi rebahan? Pengen dilihat oleh orang adalah patung Buddha lagi rebahan.
Tuh dia, kan kakinya ada. Ingat kakinya Kakinya kan gitu, bentuknya rata kayak ya? rata kan. Bener. Jadi waktu pertama kali lihat itu, aku pikir itu tuh cuman karangan manusia. Ternyata emang ada Buddha footprint dan emang bentuknya itu benar-benar rata gitu. Jadi kayak nggak ada bentuk, maksudnya bentuknya lurus banget, kaki Buddha itu lurus banget dan tapak kaki Buddha itu gede banget. Bisa langsung betul. kalian lihat di sini. Di situ nah. Tapi yang menarik adalah pada saat kita tahu kan tapak kakinya kan gede banget ya gitu. Jadi itu memang ada sebabnya kenapa mereka menggambarkan tapak kaki Buddha itu lebih Gede. besar daripada manusia normal. Itu untuk mengagungkan si sang Buddha tadi gitu. Jadi supaya beda sama Manusia orang pada biasa. umumnya gitu. Yuk, kita lihat yuk. Lihat dulu dong. Keren ya? Ini tuh sebenarnya bentuknya tadinya nggak kayak gajah. Si batu ini akhirnya di carving Dipahat. diukir, dipahat, Dipahat. menyerupai gajah tuh. Iya, di jadi bawah. purposely ya, Iya. dengan tujuan tertentu untuk digambar Betul. seperti gajah. Jadi bukan karena tiba-tiba menemukan gajah di dalam tempat ini, Kagak. enggak ada. Nah, ada lagi 3 hal yang menarik di sini. Jadi tapi pakai bahasa Thailand, tapi udah tanya. Tapi udah tanya, karena kamu di sebelah kanan, jadi kamu jelasin 2 bagian kanan, saya Jadi jelasin satu bagian di bagian kiri. sini kalau misalkan hidup 1000 tahun atau hidup yang lama tapi tanpa melakukan kebaikan, it's useless. Mendingan hidup pendek tapi melakukan sejuta Banyak kebaikan. hal. Banyak hal. Tuh. Ini. Jadi artinya adalah kalau mau menyelesaikan masalah harus dengan situasi yang kalem. Kalau lu berpikiran dengan yang lebih dingin dan lain-lain, Semua masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya kita penuh dengan Emosi, marah, itu tandanya nggak bisa diselesaikan. Dan ini ada tulisan yang ketiga. yang ketiga ini kayak mengajarkan gitu loh, jangan rakus jadi orang. Betul, nggak boleh rakus. Kalau misalnya kita makan makanannya sedikit, kita akan Hidup lebih live lama. longer gitu. Jadi ibarat kata kalau kita nggak rakus, menerima apa adanya, tapi tetap berusaha, kita akan hidup lebih lama. Tapi kalau misalkan rakus, hidupnya kelar. Bye. Jadi chamber yang pertama atau room yang pertama tuh yang ini. Kita bisa ngelihat ada beberapa patung Buddha. Dipercaya di patung Buddha ini adanya 99 patung Buddha. Nah, salah satunya adalah kita naik ke atas lewat sini. Ini adalah patung Buddha. Buddha yang lahir di hari Jadi simbol untuk yang lahir di hari Sabtu. Emang sih udah jadi tradisi orang Thailand untuk menghubungkan hari kelahiran mereka dengan sikap Sang Buddha Gautama. Ada 8 posisi Buddha ternyata untuk 7 hari kelahiran. Jadi kalau kamu yang lahir di hari Minggu dilambangkan dengan sikap Buddha yang sedang berdiri pada posisi tangannya menghadap ke bawah. Ini melambangkan pemikiran yang mendalam. Lalu untuk yang lahir di hari Senin, sikap Buddha hampir sama dengan sikapnya di hari Minggu, tapi posisi tangannya menghadap ke depan. Ada 3 makna dalam sikap Buddha yang satu ini. Makna pertama memelihara keharmonisan keluarga. Lalu ada makna kedua, kerendahan hati. Makna ketiga, penguasaan atas cinta kasih. Dan untuk kamu yang lahir di hari Selasa, sikap Buddha dilambangkan sedang berbaring. Sikap ini memiliki makna mencapai nirwana atau surga. Nah, khusus untuk kamu yang lahir di hari Rabu ada 2 sikap berdasarkan lahir di pagi hari atau siang hari. Dan kamu yang lahir di sore atau malam hari. Untuk yang lahir di Rabu pagi atau siang hari, Sang Buddha bersikap berdiri sambil kedua tangan memegang sebuah mangkuk. Sikap ini melambangkan keikhlasan dalam memberi dan juga menerima. Lalu untuk yang lahir di Rabu sore atau malam hari, sikap Buddha bermeditasi sambil duduk. Kemudian digambarkan pula seekor gajah mempersembahkan semangkuk buah-buahan dan seekor monyet yang mempersembahkan sarang lebah penuh dengan madu yang bermakna harmonisasi dan juga pekerja keras. Nah, untuk yang lahir di hari Kamis, sikap Buddha bermeditasi klasik, yaitu bermeditasi sambil duduk dengan tangan membentuk mahkota bunga teratai, bermakna kemurnian pikiran. Di hari Jumat, sikap Buddha sedang berdiri dengan posisi kedua tangannya menyilang ke depan di depan dadanya, memiliki makna penyerahan diri hingga terjadi perubahan spiritual secara utuh. Untuk kamu yang lahir di hari Sabtu, dilambangkan dengan sikap Buddha sedang bermeditasi sambil duduk bersila dilindungi oleh Sang Raja Naga, bermakna tenang dan berani.
Jadi gini, ada cerita sedikit ya. Apa tuh? Jadi goa ini itu udah ada sejak dipercaya 200 tahun yang lalu. Dan yang bikin ini terkenal banget adalah pancaran sinar ini loh. Sinaran. Nah tuh, pancaran sinar ini. Jadi Cher, sebenarnya kita salah kalau misalnya datangnya itu sekarang. Harusnya datangnya Harusnya kita itu datang agak tuh kalau bisa tuh lebih pagi. Jadi sekitar jam 8 atau jam 10. Nyampe sini tuh jam 10 supaya kita bisa ngelihat sinar yang turun dari atas gitu. Iya. Jadi kayak Mr. Bean itu ya. nah, ini dia nih. Ini adalah namanya Hua Hin Station. Jadi si Hua Hin Station ini masih dipergunakan bahkan oleh raja. Masih. Jadi kalau raja mau berlibur musim panas, karena biasanya pas musim panas raja itu ke Hua Hin untuk menghabiskan liburannya ke pantai atau segala macam. Dia naik kereta. Nanti juga kita lihat ini, Cher. Waiting roomnya si raja. Aku bisa jadi queen dong. Queen. Jalan-jalan let's go. Stasiun Hua Hin merupakan salah satu stasiun tertua di Thailand dan resmi digunakan sejak tahun 1920. Struktur bangunan stasiun Hua Hin ini dibuat seperti Migradayavan Palace yang ada di Hua Hin. Klasik tapi keren. Yang paling menarik di stasiun Hua Hin adalah tempat tunggu khusus untuk keluarga kerajaan. Sayangnya kita nggak boleh masuk ke ruangan ini. Ya iyalah, kita kan rakyat jelata. Oh iya, ada tips nih kalau mau jalan-jalan ke Hua Hin Railway Station atau stasiun Hua Hin ini. Usahakan datangnya pagi-pagi ya, karena semakin siang akan semakin banyak orang yang datang, jadi spot fotonya itu kayak rebutan gitu. Kalau punya waktu luang, bisa juga mampir ke stasiun Hua Hin saat malam hari, karena lampu-lampu di tiap bangunan stasiun bikin pemandangan makin kece. Revolusi Thailand tak bisa dilepaskan dari peran Raja Rama keempat dan kelima. Raja Rama keempat dikenal juga sebagai Raja Mongkut, berkuasa pada tahun 1851. Dan Raja Mongkut merupakan Raja Thailand yang membawa semangat imperialis barat ke dalam pemerintahannya. Selama 17 tahun berkuasa, ia banyak melakukan modernisasi untuk negaranya. Mulai dari merevisi legislasi kerajaan hingga mengembangkan infrastruktur transportasi termasuk membangun jalur kereta di Hua Hin. Merasa keluarganya butuh pendidikan barat yang modern, ia mendatangkan seorang guru privat dari Inggris yang bernama Anna Leonowens. Anna mengajar di kerajaan selama 6 tahun, termasuk mengajar sang putra mahkota yang kemudian menjadi raja kelima. Kisah Raja Mongkut dan Anna Leonowens bahkan sampai difilmkan oleh Hollywood dengan judul Anna and the King. Nah, Raja Rama kelima atau yang dikenal juga sebagai Raja Chulalongkorn meneruskan tahta setelah Raja Mongkut atau ayahnya wafat di tahun 1868. Bekal pengetahuannya tentang kekuatan barat dan pendidikan ala barat yang ia pelajari dari Anna Leonowens dipergunakan dengan baik. Raja Chulalongkorn mendirikan banyak sekolah di Siam dan berhasil menghapus sistem perbudakan di negerinya pada tahun 1905. Sederet pencapaiannya membuat ia dijuluki sebagai bapak modernisasi oleh masyarakat Siam. Raja Chulalongkorn wafat di tahun 1910 dan patung Raja Chulalongkorn ini berdiri tegak di Royal Plaza hingga saat ini. Sampai kita makan siang. Kita mau makan siang, kenapa jadi sampai kita makan siang? Sampai juga dimakan siang di jam segini. Iya, udah jam segini kita mau makan siang, tapi kita udah sampai di tempat yang sangat cukup terkenal kalau misalnya. Betul. Kenapa gue bau mulut? Kok gue ngomong lu gini sih? Gak sopan deh. Ih. Yaudah, kita udah makan di tempat terkenal Bacun Lada. Bacun Lada. Jadi ini adalah specialty-nya mie kue tiaw gitu, kayak mie tebal. Tapi dia punya story, dulu itu biasa dijual di
apa kapal-kapal. Kapal-kapal gitu. Namanya Eh. makanya namanya Banculada. Bukan rea. Kue tiao rea. Kue tiao rea itu artinya kue tiao yang dijual di atau Kue. mie gitu yang dijual waktu lagi Mie. di sampan gitu. Apa yang dijual di apa? Yang sampan. jualnya apa? Mie. Mie. Kue tiao. Mie. They call me Ali, Boombaye. In my head, boom, baby. I go hard, so don't come lazy, come lazy. This is my party, don't be late. And how much fun can women take? You walk past and I go crazy. Nike, Nike. Oh, wah, oke. Shut 'em all down, I like it, I get brave. Can. Selamat datang. Sawadika. And that's why I said, hey, that's what I like about you. Pokoknya encer. Kalau di kita itu kayak hampir kayak Soya sauce gitu loh. ya, sop bening gitu nih, encer banget. Tapi dia asem. Asemnya tuh asem, benar-benar kayak asem tom yum gitu. Satu lagi yang kita rasakan adalah Bakso. bakso. Berat. Pedes rasanya. Sausnya sih. Jadi kayak sausnya kayak asam manis gitu loh. Yaudah deh, Kita teman makan jalan, dulu ya. kita makan dulu di Thailand. Tetap bersama kita untuk menikmati amazing Thailand. jalan-jalan. Let's go. Sawadikap. What you do, how you do, I like about you. That is what I like about you. I said, hey. Hai teman jalan. Pasti kalian bingung kan kenapa aku sendiri? Iya, aku lagi nggak ditemani sama Akbari karena aku dikasih komplimen untuk nyobain 5-star experience spa yang ada di Hyatt Regency di Huahin. Kayaknya namanya itu tuh The Barai. Gimana 5-star experience spa-nya? Kita langsung coba aja ke dalamnya. Gak sabar kan? Jalan-jalan, let's go! Jadi teman jalan, di Debarai ini ada 18 ruangan. 6 ruangan yang double, 12 ruangan yang single. Dan saya hari ini dapat yang double. How long the treatment will be? Oh, ada 1 jam dan 2 jam. Penasaran kan kayak gimana enaknya di spa di sini? Let's go! Aku udah beres-beres, siap-siap, dan aku udah siap banget mau di treatment. Katanya nanti treatmentnya bakalan pakai yang kayak herbal-herbal gitu. Jadi penasaran.